Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, saya Iva Kotrunida, CPNS Kementerian Agama, guru ahli pertama, guru seni budaya di MAN 3 Serang. Saya merupakan peserta Latsar CPNS tahun 2025 angkatan 33. Pada kesempatan kali ini, saya akan berbagi pengalaman pembelajaran sinkronus dan asinkronus yang dilaksanakan pada pertemuan kedua di Agenda 3 tentang peran dan kedudukan ASN untuk mendukung terwujudnya Smart Governance. Pembelajaran ini difasilitatori oleh Ibu Endah Prasetyani Eskom MM sebagai pemateri. Pada pukul 10 sampai 12 siang, kegiatan pembelajaran sinkronus diawali dengan senam otak yang tentunya dapat memberikan banyak manfaat untuk para peserta Latsar. Setelah itu dilanjutkan dengan pemaparan tugas individu, yakni learning journal. Dan saya senang sekali karena saya berusaha memberanikan diri untuk memutar rekaman learning journal saya agar bisa didengarkan bersama-sama. Setelah membahas tugas individu, dilanjutkan dengan presentasi tugas kelompok. Saya merupakan kelompok A2 ganjil dan kelompok saya presentasi di urutan kedua. Pada proses presentasi, saya dipercaya oleh teman sekelompok untuk mempresentasikan hasil diskusi, yakni memaparkan 7 analisis isu baik dari segi deskripsinya, penyebabnya, dampaknya, pihak yang terkena dampak, serta penyelesaian atau solusinya. Setelah presentasi, kami diberi arahan untuk menganalisis sekaligus memilih isu mana yang sekiranya bisa diselesaikan dalam waktu kurang lebih 1 bulan, isu mana yang tidak bisa diselesaikan karena di luar wewenang kita, serta isu mana yang 0 rupiah, dan lain-lain. Kami merasa senang karena alhamdulillah kelompok kami tidak ada revisi di bagian pemilihan kata atau diksi pada penggunaan kata negatif di judul isu yang kami buat. Pembelajaran sinkronus selanjutnya yakni coaching agenda yang dilaksanakan pada pukul 15.00 sampai 16.30. Materi kedua pada agenda 3 yakni tentang Smart ASN. Bu Endah menjelaskan tentang literasi digital, etika dan etiket berinternet, dan masih banyak lagi. Kami diarahkan juga untuk membaca secara mendalam tentang media digital, literasi digital, dan lainnya. Kemudian Bu Endah mengulas agenda 1, yakni wawasan kebangsaan, analisis isu kontemporer, dan bela negara. Serta Bu Endah memberikan inti dari agenda 1, yakni peserta memiliki kemampuan untuk menunjukkan sikap perilaku bela negara dalam suatu kesiapsiagaan yang mencerminkan sehat jasmani dan mental menghadapi isu kontemporer dalam menjalankan tugas jabatan sebagai PNS profesional pelayan masyarakat. Kemudian, Bu Endah juga menjelaskan tentang analisis isu itu terdapat 4 tahap. Yang pertama yaitu mengidentifikasi dan mendeskripsikan, kemudian memilah atau menapis menggunakan APKL, USG, dan Fishbone, selanjutnya mendalami dan menganalisis isu lebih dalam, dan mencari alternatif penyelesaian masalah dari penyebabnya. Kemudian Bu Endah memberikan contoh analisis isu dengan 4 tahapannya. Setelah itu kami diberi arahan untuk menentukan 5 isu dari instansi masing-masing, kemudian ditapis menggunakan APKL. Ranking 1, 2, 3 dari APKL ditapis lagi dengan USG, dan ranking 1 dari USG dibuat Fishbone. Dari Fishbone tersebut dicari solusi penyelesaiannya berdasarkan penyebabnya. Karena tugasnya belum selesai, jadi tugas tersebut dilanjutkan sebagai tugas individu untuk pembelajaran asinkronus. Kami juga diberi tugas untuk membuat learning journal berupa rekaman tentang pembelajaran pada agenda 3. Selanjutnya, pada pembelajaran asinkronus, saya mengerjakan tugas. Diawali dengan membuat narasi learning journal tentang pembelajaran agenda 3, yang selanjutnya merekam suara sesuai dengan narasi yang telah saya buat. Kemudian, saya mengerjakan tugas analisis isu, diawali dengan menentukan 5 isu dengan 4 tahapan sesuai arahan dari pemateri, membuat desain Fishbone di Canva, dan merapikan filenya sesuai dengan arahan dari pemateri. Itulah pengalaman pembelajaran saya pada agenda 3. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.